Selamat pagi sahabat dunia tambang kita. Pada serial video yang membahas tentang slippery atau kondisi jalan tambang yang licin, kita bagi menjadi 3 episode. Dan pada episode yang pertama kita sudah membahas terkait dengan apa itu slippery dan apa akibatnya kalau roda tergelincir, ya, atau apa akibatnya kalau jalan tambang licin. Dan kita juga sudah sampai pada kesimpulan bahwa yang membantu kita untuk mengendalikan arah kendaraan itu adalah gaya gesek. Dan kita juga sudah membahas pada episode yang kedua bagaimana cara memperbesar atau upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan untuk memperbesar gaya gesek. Nah, pada episode yang ketiga ini, di mana ini episode yang terakhir dari serial slippery, maka kita akan membahas apa kata peraturan terkait dengan slippery. So, stay tuned. Yang pertama kita akan melihat Kepmen SDM nomor 1827 tahun 2018 tentang pedoman penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. Dan khususnya kita akan melihat di lampiran 2 dan yang pertama sekali di halaman 99 poin yang ke-10 disebutkan begini. Jalan pertambangan dilakukan pemeliharaan dan perawatan sehingga tidak menghambat kegiatan pengangkutan. Nah, pada halaman 99, poin yang ke-10 ini jelas sudah bahwa jalan pertambangan harus dipelihara dan dirawat. Kenapa begitu? Karena kalau sampai terjadi slippery karena jalan tidak dirawat, maka lagi-lagi seperti episode pertama kita sudah membahas bahwa arah kendaraan tidak bisa kita kontrol. Ya, karena kalau terjadi slippery, maka harus dirawat. Nah, bagaimana merawatnya? Banyak metode perawatan jalan dan itu diserahkan ke kepala teknik tambang. Nah, silahkan kepala teknik tambang memilih metode apa yang akan dilakukan berdasarkan kajian teknis. Tentunya metode yang paling efektif dan efisien. Kemudian ketentuan yang kedua, tetap di lampiran 2 Kepmen SDM 1827 tahun 2018, khususnya di halaman 121 di poin F4. Jumlah motor grader, water truck tersedia dan ditetapkan berdasarkan kajian teknis yang mempertimbangkan. Yang pertama, lebar dan panjang jalan. Yang kedua, jenis perkerasan jalan. Dan yang ketiga, stasiun pengisian air. Sahabat dunia tambang kita, saya ingin menggarisbawahi yang kedua, yaitu jenis perkerasan jalan. Tentunya jenis perkerasan jalan ditentukan untuk menjamin supaya jalan itu tidak tererosi. Karena kalau sampai jalan itu tererosi oleh air larian atau runoff, maka akan terjadi lumpur di permukaan jalan. Sehingga jalan itu menjadi slippery. Sehingga jalan itu menjadi licin. Dan kalau jalan sudah licin, lagi-lagi potensi bahaya, roda tergelincir akan timbul kembali. Ketentuan yang ketiga, kita masih di Kepmen SDM nomor 1827 tahun 2018 di lampiran 2, khususnya di halaman 136 poin 4F. Di sana dikatakan begini. Perawatan dan pemeliharaan jalan angkut minimal memuat jadwal. Yang pertama, pemeliharaan dan perawatan rutin, dan yang kedua, perkerasan jalan. Di sini, pemeliharaan dan perawatan jalan yang dimaksud mengacu kepada halaman 99 poin 10 tadi. Bahwa minimal memuat jadwal pemeliharaan dan perawatan, dan yang kedua jadwal perkerasan jalan. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa ketentuan ini menginginkan bahwa jalan itu secara rutin harus dirawat dan dipelihara juga perkerasan jalannya, atau dilakukan juga perkerasan jalan secara rutin. Ya, lagi-lagi tujuannya supaya permukaan jalan tidak tererosi, artinya tidak terjadi lumpur sehingga tidak terjadi slippery. Ya. Nah, itu beberapa ketentuan yang bisa kita lihat terkait dengan slippery ya, yang mengacu kepada Kepmen SDM nomor 1827 tahun 2018 khususnya lampiran 2. Nah, selain Kepmen SDM nomor 1827 ada lagi ketentuan lain sahabat dunia tambang kita, akan tetapi tidak jauh berbeda sebenarnya pengaturannya. Nah, kalau kita lihat di Kepdirjen Minerba nomor 185 tahun 2019, yaitu tentang implementasi dari keselamatan pertambangan atau pengelolaan keselamatan pertambangan, khususnya di halaman 177 dikatakan begini. Poin 3,
memastikan terlaksananya kegiatan inspeksi, pemeliharaan dan perawatan jalan tambang dan jalan angkut. Tadi kita sudah membahas tentang pemeliharaan dan perawatan jalan sesuai dengan lampiran 2 Kepmen 1827 tahun 2018. Nah, sekarang di sini dikatakan melakukan inspeksi. Nah, apa tujuan dari inspeksi? Tentunya tujuan dari inspeksi adalah untuk mengidentifikasi bahaya, atau dengan kata lain mengidentifikasi tindakan dan kondisi tidak aman. Dalam hal ini, jalan licin adalah kondisi tidak aman. Maka jalan angkut harus diinspeksi secara rutin. Harus diidentifikasi secara rutin apakah terjadi kondisi tidak aman di jalan angkut. Misalnya tadi jalan licin. Maka harus dilakukan patroli secara rutin, secara berkala. Harus diatur jadwalnya. Nah, kapan harus melakukan patroli, siapa yang melakukan, dan nanti kalau ditemukan bahaya, misalnya jalan licin, bagaimana tindak lanjutnya? Siapa yang PIC-nya, siapa yang bertanggung jawab menindaklanjuti. Kemudian pada poin 8 disebutkan begini. Merawat dan memelihara jalan tambang dengan baik dan dilakukan secara terus-menerus. Poin 8 ini sebenarnya untuk menekankan poin yang ketiga sebelumnya, bahwa pemeliharaan dan perawatan jalan angkut harus dilakukan secara rutin. Selain poin nomor 3 dan nomor 8, di poin nomor 12 disebutkan begini. Memberikan material pelapis untuk memperkuat, menahan erosi dan atau menghindari tergelincir pada permukaan jalan. Pada poin nomor 12 ini disebutkan untuk memberikan material pelapis pada permukaan jalan. Lagi-lagi material pelapis ini gunanya untuk memperkuat permukaan jalan, karena kita sudah bahas sejak video yang pertama, karena nanti permukaan jalan itulah yang bergesekan dengan roda kendaraan. Maka harus diperkuat ya supaya tidak terjadi erosi. Lagi-lagi kalau lapisan permukaan jalan sudah terkelupas dan kemudian datang lagi air, ada runoff, terjadi hujan misalnya, maka akan terjadi lumpur. Maka hasilnya adalah slippery. Nah, maka diperkuat supaya tidak terjadi erosi. Sahabat dunia tambang kita, itu beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan oleh kepala teknik tambang dalam rangka memelihara dan merawat jalan angkut supaya tidak terjadi slippery, supaya tidak terjadi kondisi jalan licin. Nah, sehingga sepanjang jalan angkut kita bisa mengendalikan arah kendaraan angkut kita. Ada 6 ketentuan tadi, 3 dari Kepmen SDM nomor 1827 tahun 2018, kemudian 3 dari Kepdirjen Minerba nomor 185 tahun 2019. Pertanyaannya sekarang, banyak kali Pak ketentuannya. Nah, bagaimana kalau misalnya itu tidak dilakukan oleh kepala teknik tambang? Maka yang pertama adalah, kalau sampai itu tidak dilakukan, maka terjadi kondisi jalan licin, artinya ada bahaya tanpa pengendalian. Ada bahaya tanpa pengendalian dan kendaraan angkut kita selalu melintas di jalan licin itu, maka bisa terjadi kecelakaan. Bisa terjadi kecelakaan, maka kerugiannya sangat besar sekali. Orang bisa, atau operator kita bisa cedera, bahkan fatality, peralatan rusak, kemudian produksi atau kegiatan produksi bisa berhenti sekian lama. Jadi kerugiannya sangat besar, sahabat dunia tambang kita. Ya, tolong diingat bahwa biaya kecelakaan, biaya langsung yang terjadi, ya, itu jauh lebih kecil daripada biaya tidak langsung akibat kecelakaan. Bisa berpuluh-puluh kali lipat, bahkan ratusan kali lipat. Wah, nggak apa-apa Pak, supir kita udah jago-jago kok. Selama ini nggak terjadi kok kecelakaan. Itu karena Tuhan masih sayang saja sama kita. Bukan karena upaya kita. Ya, ini ibarat bermain-main dengan macan. Ya, kalau sampai tidak dilakukan ketentuan ini, bisa terjadi kecelakaan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau sampai tidak dilakukan oleh kepala teknik tambang, ya tolong diingat juga Permen SDM nomor 26 tahun 2018, pasal 1 ayat 18. Bahwa KTT adalah orang yang menduduki jabatan tertinggi di lapangan, yang tugasnya memimpin dan bertanggung jawab atas implementasi kaidah teknik pertambangan yang baik. Dan kalau sampai tidak dilakukan ketentuan-ketentuan
terkait dengan pencegahan slippery ini tadi, judulnya apa? Berarti KTT tidak melaksanakan, tidak menerapkan, tidak mengimplementasikan kaidah teknik pertambangan yang baik. Dan kalau sampai KTT disimpulkan tidak melaksanakan, tidak menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, atau tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, akibatnya apa? Nah, mari kita lihat Kep Dirjen Minerba nomor 308 tahun 2018, khususnya di poin 21, huruf 5A. Di sana disebutkan, Kepala Inspektur Tambang dapat mencabut pengesahan sebagai Kepala Teknik Tambang. Dapat mencabut pengesahan sebagai Kepala Teknik Tambang. Artinya KTT tersebut dipecat jadi KTT. Oleh siapa? Oleh Kepala Inspektur Tambang. Nah, belum lagi terhadap sanksi terhadap perusahaannya. Karena kalau tidak menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, ada sanksi administratif. Surat peringatan sampai 3 kali. SP1, SP2, SP3 masing-masing 30 hari kalender. SP1 tidak dipenuhi, tidak ada perbaikan sampai 30 hari kalender ke depan, maka terbit SP2. SP2 tidak ada perbaikan sampai 30 hari ke depan, ada SP3. Nah, juga 30 hari kalender. Tidak ada perbaikan juga, maka penghentian kegiatan selama 60 hari kalender. Penghentian kegiatan sebagian atau seluruhnya. Penghentian kegiatan sementara. Selama 60 hari kalender tidak ada perbaikan juga, maka izin bisa dicabut. Nah, jadi mari kita terapkan kaidah teknik pertambangan yang baik ini tadi, sahabat dunia tambang kita. Sekali lagi, ada beberapa ketentuan tadi untuk mencegah slippery. 3 dari Kepmen SDM nomor 1827 tahun 2018 dan 3 dari Kep Dirjen Minerba nomor 185 tahun 2019. Nah, saya pikir ini episode yang terakhir kita dan pembahasan yang terakhir kita terkait dengan slippery. Jadi kalau masih ada yang ketinggalan atau ada pertanyaan, silahkan masukkan di kolom komentar. Atau kalau ada pendapat yang berbeda, silahkan masukkan di kolom komentar, sahabat dunia tambang kita. Dan ingat, jalan angkut harus dirawat. Karena kalau tidak dirawat, ya nanti becek. Nah, jangan sampai becek. Karena kalau becek di tambang tidak ada ojek, gitu ya. Nah, baik, sampai di sini pertemuan kita, sahabat dunia tambang kita. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, bunyikan loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan mari serahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Badai pasti berlalu.